Assalamualaikum, saya Rizal dari Institut Kajian Etnik UKM. Dia mana? Kita UKM. Kita, okey, kita. Saya ada dua soalan, saya cuba pendekkan. Kalau terpanjang minta maaf Ustaz. Nombor satu, kalau dalam konteks kesatuan ummah, cabaran dan harapannya, kalau kita berbicara tadi untuk menyatukan orang mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam sebagainya, bagaimana kalau kita nak menyatukan aliran-aliran lain di dalam Islam seperti Syiah, Wahabi dan sebagainya bersatu bersama kami dalam konteks Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berpindahnya ibu negara Israel ke Jerusalem, adakah itu petanda bahawa laluan untuk Dajjal daripada Isfahan, Iran akan terus bersemayam di Jerusalem? Pandangan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dok. Dulu ada satu subjek di Al-Azhar namanya At-Tayyarat Al-Fikriyah Al-Mu'asirah, aliran-aliran pemikiran kontemporer dalam Islam, mengkaji satu masalah bahawa Israel tetap melakukan 5 hal untuk menunggu Mesias, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Karena menurut mereka juru selamat itu belum turun sampai hari ini. Yang pertama, semua Yahudi mesti kembali ke bumi yang dijanjikan Tuhan, Al-Ardul Mau'ud, tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu syarat pertama. Maka pada tahun 1946 mereka pun beramai-ramai pindah. Hari ini 5 juta penduduk Israel sudah kembali. Yang dari Maghribi, yang dari Rusia, yang dari Europe kembali. Dengan syarat ibu, sebab mereka melihat nasab ini dari puak ibu. Yang kedua, mereka dulu pernah dihancurkan pada masa Kaisar Nebukadnezar yang menghancurkan Temple of Solomon. Maka mereka mesti membalaskan sakit hati terhadap Nebukadnezar. Kampung Nebukadnezar adalah Babel, Babilonia adalah Irak sekarang. Oleh sebab itu Irak mesti dihancurkan. Itulah makanya serangan kepada Irak ini terus bertubi-tubi hingga hari ini. Yang ketiga, bahwa bumi Palestina mesti hijau. Sebab syaratnya Mesias itu mau turun ke bawah kalau dia hijau. Agak-agaknya Mesias itu dari atas langit dia tengok, dah hijau atau belum? Bila hijau aku baru turun. Apa yang hijau itu? Itulah dia pohon gharqad, syajaratul gharqad. Dan itu ada disebut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Nanti batu pun akan berbicara. Ketika bersembunyi mereka pada perang besar di akhir zaman itu di belakang batu, batu akan berbicara. Ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi faqtulhu. Wahai hamba Allah, ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali satu, kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Bila kita sampai nanti, saya sampai ke satu kota yang dibelah menjadi 2, sebelah punya Mesir, sebelah lagi diambil oleh Israel. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, pohon-pohon gharqad mereka tanam menghijau seperti pokok pines. Lalu kemudian yang kelima, bahwa mereka mesti menguasai yang pernah dikuasai oleh Sulaiman dulu. Maka itu disebut dengan Great Israelian, Israel Raya, Israel besar. Mana batasnya? Dari 2 sungai, dari sungai Nil di Afrika hingga ke sungai Efrat di Irak. Maka batas negara mereka itu adalah 2 sungai. Maka dalam bendera dia dibuat ada bintang David, lalu segi 6, lalu di atasnya ada garis warna biru, di bawah ada biru. Yang di atas biru itu sungai Nil, yang di bawah biru itu adalah sungai Efrat. Maknanya kerajaan mereka dari Nil hingga ke Efrat. Yang kelima, kalau nanti mereka berkuasa di dunia, maka selain daripada mereka akan menjadi ghaim. Ghaim itu adalah keledai tunggangan. Yang bukan dia akan menjadi ghaim. Siapa dia? Maka mereka tidak mengajak orang luar kepada agama dia. Sebab dia adalah agama sekaligus nation. Beza dengan kita. Kita Melayu. Tapi bukan agama. Beza dengan mereka. Mereka adalah Yahudi sekaligus sebagai agama. Maka yang bukan mereka, bukan golongan mereka akan menjadi ghaim, keledai tunggangan. Itulah yang terjadi saat ini. Maka ini mesti disuarakan. Video saya tentang ini sudah diupload di YouTube, hanya beberapa jam saja, lepas itu hilang. Kalau tak percaya, coba upload. Mungkinkah Sunni dan Syiah bersatu? Yang menjawab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dibuatlah yang disebut dengan at-taqrib bainal mazahib. At-taqrib, pendekatan. Karena sudah jauh betul. Ini Sunni, ini Syiah. Akhirnya dibuatlah dialog
bernama At-Taqrib Bainal Madzahib, mendekatkan mazhab. Tapi itu pada masa Syekhul Azhar Mahmud Saltud. Berlanjutlah kepada Syekh Yusuf Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, akhirnya saya tak sanggup. Kenapa? Mereka mengajak takrib bainal madzahib, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan tasyyi'us sunnah, mensyiahkan ahli sunnah. Di mana letak perbezaan kita dengan mereka? 5. Yang pertama, mereka berkata selepas Nabi SAW meninggal, dunia ini dipimpin oleh Sayyidina Ali. Ali meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan. Hasan meninggal dipimpin oleh Sayyidina Al-Husain. Husain meninggal dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin meninggal dipimpin oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir meninggal dipimpin oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal oleh Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim meninggal oleh, terus sampai ke bawah, imam yang 12. Imam yang ke-12 sedang bersembunyi sekarang, belum keluar. Sementara imam 12 ini belum keluar, dunia dipimpin oleh wilayatul faqih yang sekarang dipimpin oleh Khamenei. Siapa yang tidak mengakui ini maka kafir. Itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah tidak boleh takfir, mengkafirkan orang, sedangkan dia mengkafirkan kita. 2. Selepas Nabi SAW meninggal dunia, maka ada wasiat kepada Sayyidina Ali. Maka orang yang mengambil wasiat membatalkan wasiat itu berarti kafir. Abu Bakar dan Umar kafir. Makanya ada doa laknat sonamai Quraisy. Selepas sholat subuh mereka laknat, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Siapa yang dimaksud dengan sonamai Quraisy? Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnul Khattab. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang Rasul SAW. Qad khalas min qablihi rusul. Sebelum-sebelumnya Rasul sudah meninggal. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia. Au qutila, atau dia dibunuh. Apa kata mereka dalam tafsirnya? Qutila, Muhammad SAW mati dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Sammahuma, sammahu. Ada 2 orang perempuan yang sudah meracunnya. Sejahat-jahat perempuan adalah mereka berdua, sejahat-jahat lelaki adalah bapaknya. Siapakah 2 perempuan itu? Aisyah paling jahat, bapak Aisyah Abu Bakar. Hafsah paling jahat, bapak Hafsah adalah Umar. Sejahat-jahat perempuan Aisyah dan Hafsah, sejahat-jahat lelaki Abu Bakar dan Umar. 3. Sahabat Nabi yang beriman hanya Muaz, hanya Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad. Selain daripada itu, sahabat itu kafir murtad. Sedangkan kita Ahlussunnah berkata as-sahabah udul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedangkan mereka mengatakan la'natullah alaih. Yang keempat, mereka berkata bahwa ada namanya taqiyah. Kalau kebetulan yang hadir ini ramai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketika dia ditanya, engkau Syiah apa Sunnah? Dia akan berkata, ana Sunni. Sebab yang banyak ini Sunnah. Tapi kalau yang di sini yang datang adalah Syiah, ditanya, awak Sunni apa Syi'i? Ana Syi'i. Ini namanya taqiyah. Kalau yang kebetulan datang 50-50, 50 Sunnah, awak apa? Ana Sushi. Sunni Syi'i. Taqiyah. Dalam Islam tak ada taqiyah. Sedangkan mereka mengatakan at-taqiyah minad din. Taqiyah ini minad din. Siapa yang tidak bertaqiyah maka dia tidak beragama. Tidak beragama Syiah maksudnya. Yang kelima, mereka memahamkan ada akidah mereka disebut dengan mut'ah. Hari ini mut'ah luar biasa. Berapa banyak orang terkena penyakit. Seorang dokter medikal di Bandung, dia buat dalam buku, dia tulis buku itu. Dia bercerita bagaimana seorang perempuan yang memakai niqab, memakai cadar datang, tapi dia terkejut kenapa terkena, maaf, penyakit sipilis. Kenapa terkena sipilis? Rupanya ikut jamaah. Terlalu banyak guna fan drive kena virus. Oleh sebab itu maka kita tidak mungkin bertemu. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bersama menjaga persatuan umat pada golongan antara Hanafi dengan Maliki, antara Syafi'i dengan Hambali, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah kepada Ahlul Bid'ah, maka dalam hal ini mesti, alhamdulillah, Malaysia merupakan kerajaan yang tegas dalam bidang ini. Saya amat sangat bersyukur kepada Allah, kerana dalam tazkirah saya mengambil fatwa. Saya ambil fatwa dari Selangor, saya ambil dari fatwa Mufti Johor, saya ambil. Bila umat bertanya, ini bukan fatwa Abdul Somad, ini fatwa dari bumi Melayu. Kenapa? Karena umat ini akan dijaga oleh ulama. Kalau ulama diam dalam masalah ini, maka habislah umat, akan diterkam oleh serigala-serigala. Maka mesti dijaga oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab.